Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita kembali membacakan kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali haddatsana Ibnu Syarh akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Yunus an Ibni Syihab akhbarani Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b bin Malik, ya, ana Abdullah bin Ka'b bin Malikin wa kana qaida Ka'bin min banihi hina amiyah. Di Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala yang meriwayatkan hadis dari Ibn Syarh dari Ibn Wahab dan Yunus sampai kepada Abdullah ibn Ka'b ibn Malik. Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, anak Ka'b ibn Malik, ya. Ka'b ibn Malik ini adalah salah seorang dari sahabat, ya, radhiyallahu anhum, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana qaida Ka'bin min banihi hina amiyah. Dan dahulu Abdullah, ya, anaknya Ka'ab bin Malik menuntun atau membimbing, ya, ayahnya yaitu Ka'ab di antara putra-putranya hina amiyah, ketika ayahnya itu dalam kondisi buta, ya. Jadi pada saat itu, ya, barakallahu fikum, Ka'ab ini sudah dalam kondisi yang tua, ya, bahkan juga dalam kondisi sakit, ya, yaitu buta. Kemudian, ya, qala Abdullah, ya, Abdullah mengatakan sami itu Ka'ab bin Malik, ya, aku mendengar Ka'ab bin Malik wa dzakara Ibnu Syarh, juga disebutkan oleh Ibnu Syarh qissata takhallufi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, yaitu Abdullah mendengar bahwasanya Ka'ab bin Malik sebagaimana dikisahkan Ibnu Syarih bahwasanya, ya, dahulu Ka'ab bin Malik itu takhallufihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Beliau, ya, ayahnya itu absen dari perperangan, dari jihad fisabilillah, yaitu perang Tabuk pada saat itu, ya. Dan ini Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat ini merupakan seseorang yang diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan absennya beliau dari perang Tabuk, ya. Dan tidak hanya Ka'ab bin Malik, juga ada dua lainnya, ya, yang mana ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 118. Insyaallah taala kita akan membacakan tafsirnya. Jadi Ka'ab dan dua sahabat lainnya itu diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena absen dari jihad fisabilillah. Ya, nanti juga disebutkan dari alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingganya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memboikot ketiga orang sahabat ini, ya. Kemudian ya, Ka'ab di sini mengatakan wa naha Rasulullah SAW, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang al-muslimina an kalamina ayyuhas salasatu, dari kaum muslimin, ya, beliau memperingatkan kaum muslimin serta melarang kaum muslimin pada saat itu untuk berbicara kepada ketiga orang sahabat ini, ya. Tidak boleh berbicara, ya, lalu juga tidak dijawab salamnya, gitu, tidak diberikan pertolongan, benar-benar diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para
eh, sahabat yang lain dari kalangan kaum muslimin, ya. Bahkan keluarga dari ketiga seorang sahabat yang diboikot ini pun, ya, keluarga mereka diminta oleh Nabi SAW untuk menjauhi ketiganya, ya, sampai harus pisah dari rumah mereka seperti itu. Ya, ini menandakan bahwasanya Nabi SAW benar-benar sangat, ya, marah sehingganya memboikot, ya, dengan sedemikian halnya, ya, Allah musta'an. Disebabkan dari mereka ini absen, ya, absen dari jihad fisabilillah bersama Nabi SAW di perang Tabuk, ya. Jadi Ka'ab menceritakan wa naha Rasulullah SAW al-muslimina an kalamina ayuhas salah satu. Ya, melarang berbicara, kaum muslimin dilarang untuk berbicara dengan kami, ya. Kemudian beliau melanjutkan hatta idza tala alayya tasawwartu jidara haiti Abu Qatadah. Ya, sampai berlangsung lama atasku perkara ini, ya, boikot yang dilakukan oleh Nabi SAW ini berlangsung lama, ya, kepada ketiga orang sahabat ini, ya, lebih dari 3 hari, ya, boikot yang diberikan Nabi SAW sebagai dispensasi atau sanksi dari ketiga seorang sahabat ini, tiga sahabat ini itu dalam waktu yang lama, ya, dalam waktu yang lama, ya, sampai beliau, ya, yakni Ka'ab itu berteduh, ya, di apa namanya, di pagar atau di kebun, ya, milik Abi Qatadah, ya, yaitu Abu Qatadah, ya. Wa huwa ibnu ammi, sedangkan Abu Qatadah itu adalah sepupunya sendiri, kan gitu. Abu Qatadah yang tempat atau pagarnya atau kebunnya ini disinggahi untuk berteduh merupakan saudaranya sendiri, ya, sepupunya dari Ka'ab. Kemudian fasalamtu alaih, aku memberikan salam kepada Abu Qatadah, ya. Aku mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum, seperti itu. Kemudian, ya, barakallahu fikum, Ka'ab mengatakan bahwasanya fa wallahi, kata beliau, maradda alayya salam, demi Allah Abu Qatadah tidak menjawab salamku, ya. Kemudian summa saqa khabara tanzili taubatihi. Kemudian, ya, berlalulah hal tersebut sampai jelas datang, ya, bayan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah tentang khabar dari pertaubatan ketiga seorang sahabat ini, ya. Jadi pertaubatan mereka itu disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah. Ini hadisnya hadis sahih, ya. Hadisnya dengan sanad yang sahih, ya, hadis sahih. Kemudian pada catatan kaki, ya, pada catatan kaki, ya, pada catatan kaki di sini dikatakan oleh Al-Khattabi menceritakan bahwasanya fihi, ya, minal ilmi an tahrimal hujrata bainal muslimina aktsaru min salasin innama huwa fima yakunu bainahuma min kibali atbin, ya, mujidatin, ya, aw li taqsiri yaqa fi hukukil isyrati wa nahwiha, ya. Jadi di dalamnya ini mendapatkan pelajaran, ya, sebuah ilmu, ya, bahwasanya eh, di sini dilarang, ya, untuk memberikan boikot atau hajar kepada sesama kaum muslimin melebihi dari 3 hari, ya, melebihi 3 hari. Ini hukum asalnya. Perhatikan di sini, ini merupakan hukum asal bahwasanya setiap kaum muslimin yang memiliki sengketa atau permasalahan secara pribadi, ya, dan bukan dalam ranah perkara din, usuluddin, ya, yang menyangkut akidah, menyangkut asas fundamen, ya, menyangkut usul di dalam agama, ya, maka ini
hukumnya hanya berlaku sampai 3 hari. Itu maksimal, paling lama. Ya, maksimal adalah 3 hari. Lebih dari itu adalah haram, ya, dosa besar. Ya, wajib untuk kembali berbaikan dengan orang yang sedang di antara kedua orang yang saling bersengketa atau di antara kaum muslimin. Ya. Akan tetapi ini tidak berlaku, ya, hukum ini tidaklah berlaku, ya, sebagaimana di sini disebutkan juga, ya, duna makana min zalika fi haqqid din, ya, perhatikan di sini, ya, makana min zalika fi haqqid din, ya, fa inna hijrata ahlil ahwa'i wal bid'ati daimatin ala marril awqati wal azmani malam tadhhar minhum taubati warruju'i ilal haq. Ya. Ini poinnya di sini. Nah, ya. Jadi poinnya ada di sini, ya. Makana min zalika fi haqqid din fa inna hijrata al ahwa'i wal bid'ati da'imatin ala marri al awqati wal azmani malam tazhar minhum at-taubah war ruju' ilal haq. Ya. Jadi batas dari 3 hari di dalam memboikot saudaranya sesama kaum muslimin itu adalah maksimal 3 hari dan tidak berlaku dalam permasalahan usuluddin, ya, siapa yang menyimpang dinnya, agamanya dalam usulnya, ya, dia ahlu tajahum wal irja, ya, ahlu syirik wal kufur, seperti itu, maka, ya, hajar atau boikotnya ini terhadap ahlul ahwa wal bid'ah, yaitu bid'ah-bid'ah kubro, bid'ah-bid'ah i'tiqad, ya, bid'ah yang besar yang dalam keyakinan, di dalam usul, maka ini daiman, ya, terus, ya, tidak berlaku atas waktu ataupun zaman, ya, selama apa? Malam tadhhar minhum at-taubah war ruju' ilal haq. Ya, selama orang yang diboikot ini tidak menampakkan darinya taubat dan kembali kepada kebenaran, ya, kepada agama Islam misalnya atau kepada al-haq, ya, kepada kebenaran, ya, kepada asluddin, ya. Sehingganya, ya, ini terus berlaku boikotnya sampai kapanpun dia, ya, seperti itu. Dalam rangka hajar. Ini adalah sunnahnya, ya, justru ini sunnahnya seperti itu. Ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini. Dan ini hadis sahih, ya. Selama orang itu berbuat bid'ah, ya, bid'ah-bid'ah kufriyat, ya, pemahaman-pemahaman yang kufur, ya, yang sesat lagi kufur, maka ini wajib dihajar, ya, wajib dihajar sampai dia kembali kepada kebenaran, ya, sampai dia kembali kepada kebenaran. Lalu kemudian di sini disebutkan kenapa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian halnya memperlakukan ketiga orang sahabat ini, ya, ketiga orang sahabat ini. Wa kana Rasulullah SAW, ya, yang demikian Rasulullah SAW itu khafa ala Ka'bin wa ashabihi an-nifaq hina takhallafu anil khuruji ma'ahu fi ghazwati Tabuk. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengkhawatirkan, ya, beliau takut atas Ka'ab dan para sahabatnya, ya, akan ditimpa sifat nifak, yaitu kemunafikan, ya, sifat nifak, ya, dikarenakan dia berpaling atau absen daripada al-jihad fisabilillah, ya. Hina takhallafu anil khuruji ma'ahu fi ghazwati Tabuk. Ketika beliau ini absen dari perang Tabuk bersama Nabi SAW dan kaum muslimin. Seperti itu. Ya. Fa amara bihijranihim
fi buyutihim nahwa khamsina yauman ala ma jaa fil hadis ila an anzala Allah subhanahu taubatahu wa taubat ashabi ya fa arafa Rasulullah sallallahu bara'atahum minan nifaq ya. Sehingganya beliau memerintahkan Nabi SAW itu telah memerintahkan untuk menghajar mereka tiga orang sahabat ini ya, untuk diberikan apa namanya sanksi ya yang membuatnya jera ya. Sehingganya sanksi ini diberikan Nabi SAW itu tidak hanya kepada kaum muslimin, bahkan di dalam rumah-rumah mereka, artinya kepada keluarga mereka, istri dan anaknya diharuskan oleh Nabi SAW menjauhi suami mereka ya, menjauhi ayah mereka, seperti itu. Sehingganya istri-istri mereka itu taat kepada Nabi SAW dan ikut apa namanya mentaati Nabi SAW di dalam menghajar suami mereka ini ya, tiga orang sahabat ini ya. Begitu keras sanksi dari Nabi SAW ya. Sehingganya ya tiga orang sahabat ini karena memang keimanannya yang bagus ya, barakallahu fikum, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan mereka itu merenung, berpikir dan merasa takut ya, bukannya justru malah semakin kesal atau marah ya. Nanti akan disebutkan ya. Sehingganya selain daripada istri ya dan kaum muslimin yang diperintahkan Nabi SAW untuk menjauhi tiga orang sahabat ini, boikot itu juga berlaku sampai masa atau kurun waktu 50 hari terhadap mereka. Ya, ini lama sekali seperti ini. Ya, membuat mereka itu tergantung ya, menjadikan mereka itu luntang-lantung ya dengan apa namanya? Keadaan yang sangat memprihatinkan terhadap mereka. Ya, 50 hari lamanya kaum muslimin seluruhnya dan juga istri-istri mereka, keluarga mereka menjauhi tiga orang sahabat ini. Tidak dijawab salamnya, tidak disapa, tidak ditolong, tidak dibantu, ya, dijauhi, benar-benar dijauhi, ya. Dan ini ada di dalam hadis, majaa fil hadis, ya, dalam hadis ila an anzalallah subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah tentang berita taubatnya mereka. Ya, sehingganya Rasulullah SAW berlepas diri dari sifat munafik, ya, sifat munafik. Ya, nasallahu sama afiyah. Wa fihi dalalatun ala annahu la yukhraja al-mar'u bitarki raddi salami ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Maka ini tidak masalah. Di sini menunjukkan bahwasanya faedahnya adalah tidak masalah ya untuk tidak menjawab salamnya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa ya. Lihat perhatikan di sini bahwasanya Nabi SAW ya beliau mengkhawatirkan dari sifat munafik ya yang menimpa sahabat ya tiga orang sahabat ini, sehingganya nanti akan menimbulkan penyakit di tengah-tengah kaum muslimin nantinya. Seperti itu. Sehingganya Nabi memprotek para istri-istri mereka dan para kaum muslimin untuk menjauhi tiga orang ini. Ya, karena Nabi takut, khawatir terhadap sifat nifak di antara mereka yang akan ditularkan atau di apa namanya? Dia ditularkan dari mereka, ya, penyakit nifak ini, gitu. Sehingganya Nabi SAW melarang ya kaum muslimin bermuamalah dengan ketiga orang ini. Bahkan istri-istri mereka pun diminta untuk menjauhi mereka. Ya, pisah ranjang dan seterusnya. Ya. Wa fihi dalil ala anna mal khalafa an la yukallima rajulan fasallama alaihi wa radda alaihi assalam ya kana hanisan nasallallahu alaihi afiyah. Ya. Jadi kalau perkaranya perkara duniawi, ya perkara-perkara duniawi, perkara-perkara internal, ya perkara person pribadi dan seterusnya, ini adalah tidak boleh untuk bermusuhan, saling diam, tidak tegur sapa melebihi 3 hari. Adapun perkara din, perkara agama, perkara usul, perkara asas, maka ini boleh ya sampai orang tersebut ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tersebut tidak bertaubat,
bahkan semakin menjadi-jadi, ya, semakin menampakkan kekufuran seperti itu, ya. Ini banyak terjadi hari ini, ya. Orang semakin kafir. Makanya sifat orang kafir itu memang seperti itu, ya. Sehingga sifat orang kafir adalah seperti itu, ya. Mereka ketika diperingatkan dari kekufuran mereka, kebid'ahan mereka, ya, mereka akan semakin kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya innalladzina kafaru sawa'un alaihim ya anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, ya. Sama saja bagi mereka orang-orang kafir itu dan khitabnya kepada Nabi SAW, ya, mau dikasih peringatan atau tidak diberikan peringatan, diberikan nasihat atau tidak, ya, mereka tetap tidak akan beriman, la yu'minun. Mereka tetap kufur, bahkan semakin bangga dengan kekafirannya, semakin ditampakkan kekufurannya, ya, semakin jauh, ya. Summum bukmun umyun, ya, mereka buta, tuli, bisu, ya, semakin hitam, ya, dengan kekufuran. Allah tutup kunci mati hati mereka. Nasallahu alaihi, ya. Tapi ketiga orang sahabat ini tidak, ya, luar biasa mereka. Keimanan mereka yang sangat kuat, ya. Keimanan yang benar-benar eee, ibaratnya di dalam Al-Qur'an disebutkan summa lam yartabu, ya, keimanan yang tidak ragu-ragu, ya. Sehingganya Allah memberikan taufik kepada mereka, ya, memberikan taufik dan hidayah. Adapun Nabi SAW dan para sahabatnya kaum muslimin dan, ya, termasuk istri-istri mereka, mereka hanya diperintahkan untuk apa? Mendakwahkan dan memberikan konsekuensi dari agama ini seperti apa, ya. Karena karenanya hidayah, bayan dan irsyad itu hamba diberikan andil untuk mendakwahkan, ya, untuk mengusahakan seperti itu. Ya, kita diberikan andil, ya. Tapi hidayah taufik hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ya. Dan sifat orang kafir memang seperti itu, bukan berarti kita harus, ya, berlemah lembut secara mutlak, ya, meninggalkan al-wa'id, yaitu ancaman, ya. Ya, harus lemah lembut, berakhlak dan seterusnya. Tidak selalu seperti itu. Bahkan di antara tanda kasih sayang, di antara tanda terkabulnya doa itu adalah dengan, ya, keras, ya, harus keras dalam perkara yang usul, ya, tidak bisa berlemah lembut, ya. Seorang kufur, orang, ya, munafik, orang yang ini dibiarkan seperti itu, dilemah lembutkan, tidak, ya. Ya, memang seperti itu orang-orang munafik, orang-orang kufur memang seperti itu, ya, mencari-cari alasan, mencari-cari celah, ya, untuk membalikan fakta, ya, sehingga mereka tetap di atas keadaan kufur mereka. Nas'alullah assalamul afiyah. Ya. Jadi tidak mengapa, ya, memboikot, ya, orang-orang yang memiliki bid'ah kufur, ya, ahlut tajahum wal irja, lalu ahlus syirik wal kufur, untuk diboikot, dihajar sampai mereka itu kembali, ya, kembali kepada kebenaran, ya. Maka tokohnya di sini adalah, ya, Ka'ab bin Malik, ya, Hilal bin Umayyah, Murarah ibn Ar-Rabi, ya. Kita lihat di dalam tafsir Al-Muyassar. Dalam tafsir Al-Muyassar pada ayat 118 surat At-Taubah, qala syarih, yakni wa kadzalika taballahu ala salasati alladzina khulifu minal ansor, ya. Yang demikian itu dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari ketiga orang itu, ya, tiga orang sahabat dari kalangan Ansor, ya, Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Umayyah dan juga Hilal ibn Umayyah dan Murarah ibn Rabi, ya. Ketiganya ini merupakan dari sahabat Ansor, ya, dari golongan Ansor. Wahum Ka'ab bin Malik, Hilal ibn Umayyah, wa Murarah ibn Rabi, ya. Kemudian takhallafu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu absen dari Rasulullah sallam dalam perang jihad fisabilillah, dalam perang Tabuk, ya.
Wa haznu haznan syadidan. Kemudian mereka ini setelah mendapatkan boikot dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu bersedih dengan kesedihan yang sangat-sangat sedih, ya, sedih yang begitu sedih. Ya, hatta idza daqat alaihimul ard, ya, bisaatiha ghamma wa nadman, ya, bisababi takhallufihim, ya. Ketika mereka sudah merasakan sampai ketika mereka itu diboikot dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kaum muslimin, mereka merasakan sempit sekali dunia ini, ya, sempit dunia ini, ya. Mereka sampai apa namanya, ya, sudah merasakan kesempitan di dalam dunia ini, ya, mereka merasakan kegalauan yang luar biasa, ya, merasakan nadman, yaitu penyesalan yang luar biasa, ya, dengan sebab mereka sadar mereka absen dari jihad fisabilillah. Ya, wadaqat alaihim anfusuhum lima asabahum minal ham, ya, wa aiqanu an la malja'a minallahi illa ilaih, sampai-sampai mereka menyadari tidak ada tempat, ya, untuk mereka itu hidup kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dari ya pertaubatan mereka, ya, sadarnya mereka ini, ya, wafaqahumullahu subhanahu wa ta'ala ila ta'atihi warrujuhi, ya, warruju'i ila mayardiyahu subhanahu, ya, sampai Allah memberikan taufik kepada mereka, ya, barakallahu fikum, Allah memberikan taufik kepada mereka kepada ketaatan dan rujuknya mereka kembali kepada kebenaran, ya, ila mayardiyahu subhanahu wa ta'ala, kembali kepada keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Innallaha huwat tawwab, ya, sungguhnya Allah itu Maha pemberi ampunan, ya, ala ibadih, terhadap hamba-hambanya seluruhnya, ya, ar-rahimu bihim, yang Maha pengasih terhadap mereka, ya. Ini tafsirnya. Sehingganya dari kejadian tersebut, ya, dari kesalahan mereka, barakallahu fikum, Ka'ab ibn Malik, Hilal ibn Umayyah, dan Murarah ibn Rabi', mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyatnya lagi di dalam, ya, riwayat yang lain, bahwasanya ketiganya ini ditawarkan, ya, oleh orang-orang kafir, ya, oleh orang kafir untuk masuk ke dalam agama mereka, ya, agama Nasrani, ya. Karenanya mereka menyaksikan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, melakukan hal yang begitu keras terhadap ketiga seorang sahabat ini, ya. Sehingganya ini menjadi celah untuk orang-orang kafir untuk merekrut mereka. Mereka menawarkan, ya, kedudukan, harta, ya, asalkan dia mau untuk masuk ke dalam agama kufur, agama kafir. Lalu mereka apa namanya? Mereka kompori, mereka panas-panasi, ya, dengan mengatakan bahwasanya Muhammad telah, ya, memberlakukan kalian sedemikiannya, seperti itu, sampai-sampai istri kalian juga meninggalkan kalian, kaum muslimin seluruhnya meninggalkan kalian, ya, dalam waktu yang lama 50 hari, ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingganya Allah menyatakan apa namanya di dalam Al-Qur'an, menyebutkan, ya, apa yang mereka rasakan. Mereka merasakan kesempitan yang luar biasa, seakan-akan dunia ini tidak ada lagi tempat untuk mereka hidup, seperti itu, ya. Bahkan mereka mendapatkan peluang yang baik, ya, mereka ditawari dunia beserta isinya oleh orang-orang kafir, ya, untuk meninggalkan agama Muhammad dan menggantinya dengan yang jauh lebih baik dalam pandangan mereka, ya, yaitu dunia beserta isinya, ya, diberikan kedudukan dan sebagainya. Akan tapi apa? Keimanan yang kuat, ya, oleh tiga orang sahabat ini menjadikan mereka itu mampu, ya, mampu atas izin Allah Subhanahu wa taala menolak hal tersebut, ya, menolak dunia, meninggalkan dunia, mereka ceraikan dunia, dan justru mereka kembali kepada Allah dalam keadaan inabah, dalam keadaan mereka bertaubat kepada Allah, ya, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menerima taubat mereka dan memberikan taufik kepada mereka, ya, bimbingan hidayah kepada mereka kepada kebenaran dan kembali kepada al-Islam, ya. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Adapun orang hari ini, ya, nasallahu alaihi, ya, dengan berbagai faktor yang ada, ya, mereka kufur, lalu mereka menyalahkan keadaan ini dan itu dan seterusnya, lalu mereka bangga dengan kekufuran mereka, ya, waliyadzubillah.
Semoga Allah menjadikan kita semua ya termasuk orang-orang yang teguh istiqamah di atas al-Islam ya sampai datangnya ajal kematian ya. Allahumma sabatna ala dinil Islam hatta al-mamat. Karenanya berislam ini tidaklah mudah ya. Perhatikan ya ikhwah, barakallahu fikum ya, berislam ini tidaklah mudah. Bahkan menjelang kematian pun ya untuk mengucapkan syahadat ya itu tidaklah mudah ya. Para ulama seluruhnya ya mereka berdoa untuk di antara doa-doa mereka meminta untuk istiqomah di atas agama al-Islam. Bahkan Nabi SAW di setiap doa beliau ya meminta kepada Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya meminta agar diteguhkan ya diri beliau di atas al-Islam ya. Subhanallah. Islam itu tidaklah mudah ya. Islam itu berat, syahadat itu berat ya. Laisa kullu man qala la ilaha illallah shara musliman. Enggak setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah menjadi muslim. Dalam artian muslim hakiki. Di dalamnya terdapat kandungan, konsekuensi, tuntunan, syarat, rukun, ya, pembatal-pembatalnya dan sebagainya. Menjadi pelajaran untuk kita dalam hadis ini, hadis yang sahih, ya, hadis yang sampai kepada Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, salah seorang sahabat, ya, ketika mereka itu melakukan kesalahan yang ya ini sesuatu yang besar di dalam agama Islam sehingganya mereka mendapatkan sanksi yang begitu berat, melewati hari-hari yang penuh dengan ya ujian untuk mereka. Apakah mereka istiqomah ya teguh atau justru mereka menjadi orang-orang muntakisin ya orang-orang yang taroju ya berbalik kufur, bahkan sudah dihadapkan kepada mereka dunia di hadapan mereka tapi mereka menceraikannya begitu saja dan mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya ya untuk mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada keimanan ya, keimanan yang kuat yang menancap mengakar ya. Mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya, suri tauladan, generasi yang terbaik di kalangan umat yang menjadi tolak ukur ya di dalam orang itu berislam ya, mencintai para sahabat ya, mengikuti jejak mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka ya, insyaallah. Taib. Kemudian kita melanjutkan ke dalam bab yang baru ya, yaitu bab tarkis salam ala ahlil ahwa ya. Ini ahlul ahwa adalah ahlul bid'ah ya, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan di awal-awal ya. Akan apa namanya? Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun ya tajaru bihim tilkal ahwa. Seperti itu. Ya, jadi ahwa ini adalah ahlul bid'ah ya. Di sini menunjukkan dalil-dalil ya tentang larangan daripada menjawab salam ya atau meninggalkan salam, menolak salam, tidak menjawab salam dari ahlul bid'ah. Ya, ini sunnahnya. Ya, ini sunnahnya dari apa namanya? Yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Maka Nabi sallallahu mengatakan di dalam hadis sahih, ya ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu ya tahabbtum. Ya, atau hadis yang lain dalam hadis sahih juga tentang salam ya, apa kata Nabi sallallahu la tadkhulu al-jannata ya tidak akan kalian itu masuk surga ya hatta apa qala tu'minu ya kalian itu mengatakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya wala ya tu'minu hatta tahabbu dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya juga dengan ya pembahasan cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal bara. Ya.
awalan ya, lalu dikatakan hadisnya apa? Ala adullukum ala syai'in ya idza fa'altumuhu ya tahabbtum ya. Kemudian apa? Afsyus salam bainakum ya, berikan salam kepada sesama kalian dari kalangan kaum muslimin ya. Tebarkan salam, berikan salam, ucapkan salam baik yang dikenal maupun tidak dikenal ya. Selama dia adalah seorang muslim, seperti itu ya. Selama dia adalah seorang muslim ya. Adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maukah kamu ya diberikan suatu apa namanya? Ditunjukkan sesuatu yang apabila dilakukan kalian saling mencintai ya, yaitu menebarkan salam di antara kaum muslimin. Ini menjadikan di antara kaum muslimin saling mencintai ya, saling ya harmonis hubungannya. Tapi khusus terhadap al-ahwa wal bidah, yakni bid'ah-bid'ah yang memang kubro, ya bid'ah-bid'ah keyakinan, bid'ah-bid'ah usul, ya i'tiqad, ini sunnahnya adalah meninggalkan atau menolak atau tidak menjawab salam mereka, ya sunnahnya tidak menjawab salam ya mereka. Qala Imam Abu Dawud ya As-Sistani Al-Hambali hadatsana Musa ibn Ismail hadatsana Hammad akhbarana Ata'ul Khurasani an Yahya ibn Ya'mar ya Yahya ibn Ya'mar an Ammar ibn Yasir. Hadal hadis munqati ya. Hadis ini adalah terputus sanadnya. Kenapa? Karena Yahya ibn Ya'mar dia tidak bertemu dengan Amr ibn Yasir ya. Tidak bertemu dengan Amr ibn Yasir. Di antara hadis sahih di antaranya adalah syaratnya adalah apa? Yaitu ya barakallahu fikum rawinya adalah adil. Rawinya adalah adil. Lalu kemudian hafalannya sempurna. Lalu ya bersambung sanadnya, sedangkan ini di sini terputus. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ya, Yahya ibn Ya'mar tidak bertemu dengan Amr ibn Yasir. Ya, terputus hadisnya. Seperti itu. Kemudian qol ya qadimtu ala ahli wa qad tashaqqaqat yadai fa khalaquni biza'faron ya. Amr ibn Yasir ya itu menemui keluarganya ya. Kemudian pada saat yang bersamaan tangan beliau terluka ya, tangan beliau terluka ya, kedua tangannya terluka, kemudian keluarganya itu menyelimuti atau melumurinya ya, melumurinya dengan apa? Minyak Ja'far, minyak za'far seperti itu ya. Kemudian fagadautu 'alan Nabi SAW. Aku pergi kepada Nabi SAW ya, beliau menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Kemudian beliau memberikan salam, fasalamtu alaih. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ya, falam yarudda alayya. Tapi Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Ya, waqal dan Nabi SAW mengatakan idhab fagsil hadza anka. Pergilah, ya, pergilah dan cucilah apa yang ada padamu itu, yaitu minyaknya, hilangkan. Ya. Jadi Nabi tidak menjawab salam dalam perkara yang makruh. Perhatikan sini, ya. Tapi ini hadisnya dhaif ya. Nabi tidak menjawab salam terhadap perkara yang makruh. Ya karenanya para ulama mayoritas dan jumhur itu mengharamkan laki-laki memakai minyak Ja'far. Ya, minyak za'faron. Ya. Jika saja ini perkara yang makruh, Nabi tidak menjawab salamnya. Maka bagaimana jika dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu? Ya, lebih besar daripada itu. Yaitu bid'ah-bid'ah, kekufuran, ya, kemusyrikan dan seterusnya. Ya, tentu lebih berhak untuk kita sebagai kaum muslimin ya tidak menjawab salam dari mereka ahlul bid'ah mukafirah ya, bahkan ahlul bid'ah yang lainnya.
Karenanya bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ya. Puncaknya adalah bid'ah mukafirah, bid'ah kekafiran. Kemudian hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Hammad an Thabit al-Bunani an Sumayyah. Ya, ini hadis yang lainnya. Ya, Sumayyah di sini, ya. Sumayyah di sini hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Hammad bin an Thabitin Bunani an Sumayyah. Sumayyah di sini, ya, Sumayyah di sini itu adalah majhulah, seorang wanita yang apa namanya? Tidak dikenal, ya. Dalam hasyiah disebutkan di sini catatan kedua, nomor yang kedua, isnadul dhaif li jahalati Sumayyah. Karena Sumayyah ini majhul, ya, majhul, ya. Terdapat dua rawi, tapi tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia merupakan seorang yang thiqah, ya, atau kuat hafalannya, ya. Karena dia majhulah, ya, tidak diketahui. Sehingga hadis ini adalah dhaif, ya. An Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu talla ba'irun li Safiyata bintu Huyai, ya. Bahwasanya Safiyah, ya, memiliki unta atau kendaraan unta, ya. Safiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kendaraan unta yang sedang sakit. Wa inda Zainab fadlu dhahrin, dan Zainab juga memiliki unta, ya, yang sehat, bahkan memiliki satu tempat, ya, memiliki tempat, masih ada sisa, ya, untuk ditunggangi, ya. Maka Nabi SAW mengatakan faqala Rasulullah SAW li Zainab, kepada Zainab, ya, ini dua-duanya adalah istri Nabi SAW, ya. Safiyah dan Zainab merupakan istri Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Zainab, a'tiha ba'iron, berikanlah tumpangan atau unta tersebut, ya, untuk ditunggangi. Maka Zainab mengatakan faqalat, Zainab mengatakan, ana u'tiyatil kal yahudiyah, apakah aku ini akan memberikan kepada Yahudiyah? Ya, ini laqab, ya, ini laqab dengan ya nisbah, ya, kepada seorang wanita berketurunan Yahudi, ya, karena memang Sofia bintu Huyai ini merupakan keturunan dari Yahudi, ya. Tapi ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif, tidak ada, ya, tidak ada Zainab mengatakan demikian, ya. Tidak ada Zainab mengatakan demikian, ya. Dalam perkara permasalahan internal di antara istri-istri Nabi SAW ini tidak, ya, tidak ada, hadisnya dhaif, ya. Maka faghadiba Rasulullah SAW fahajaraha dzal hijjata wal muharrama wa ba'dus safar. Sehingganya Nabi SAW marah terhadap perkataan Zainab ini, ya, dan Nabi SAW menghajarnya, ya, memboikotnya di dalam 2 bulan penuh, ya, bahkan di sebagian lainnya di dalam bulan Safar, ya, di 2 bulan penuh, ya, Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan di bulan lainnya juga di bulan Safar, ya. Hadisnya dhaif, ya. Sehingganya ya, perkara-perkara ini, ya, apa namanya? Perkara-perkara seperti yang tadi, ya, memakai minyak za'far, perkara makruh atau perkara-perkara haram, ya, semisal mengatakan atau mencela nasab orang lain, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam apa namanya? Surat Al-Hujurat, ya. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya alladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Selanjutnya wala nisa'um min nisa asa ay yakunna khairam minhunna, ya. Tidak boleh namanya mencela atau merendahkan, ya, orang lain sesama kaum muslimin, tidak boleh, ya.
Boleh jadi yang direndahkan itu jauh lebih baik, ya. Ini saja perkara yang dosa gitu, perkara yang haram, ya. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi SAW ya menghajar eh, Zainab, ya. Tapi ini hadis dhaif, ya. Hadis dhaif, sekali lagi hadis dhaif. Nah, lalu apa dalil yang kuat, ya? Apa dalil yang kuat untuk permasalahan ya menghajar, tidak menjawab salam, ya memboikot ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan apa namanya? Bid'ah-bid'ah mukafirah dan seterusnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tadi, ya, hadis Ka'ab bin Malik, ya, hadis sahih, ya, memberikan faedah kepada kita bagaimana kita menanggapi ya keadaan seperti itu, ya. Hadis sahih dari Ka'ab bin Malik, ya, memboikot, ya, terus sampai kepada taraf mereka itu mau untuk bertobat. Lalu pertanyaan, bagaimana jika mereka itu tidak mau bertobat, ya, bahkan tidak berefek sama sekali, ya terus, ya, terus, ya. Ini sunnah dari Nabi SAW, ya, tidak ada hubungannya mereka mau bertobat atau enggak, ya, mereka peduli atau tidak, itu urusan mereka, ya. Tugas kita ya menjalankan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kita dakwahkan, ya, jika tidak bisa kita berikan sanksi kepada mereka, ya, seperti itu. Jadi Islam ini adil, ya, Islam ini adil, ya. Ada satu sisi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahmah, ya, Ar-Rahim, ya, eh, Al-Ghafur, ya, Maha Penyayang, Maha Pengampun, At-Tawwab, ya. Tapi satu sisi juga Allah itu ya bisa murka. Azabnya Allah itu sangat pedih, ya. Azabnya Allah sangat pedih, ya, seperti itu, ya. Atau sebagaimana Nabi SAW itu akhlaknya beliau, ya, Masya Allah, ya, akhlakul karimah, qudwah bagi setiap manusia, ya, teladan, suri tauladan, ya, Nabi SAW seorang yang amanah, terpercaya. Tapi satu sisi pedangnya beliau terhunus kepada kekufuran, ya. Beliau tegas dalam perkara syirik, ya. Dan beliau orang yang paling mengerti tentang kasih sayang, kelembutan, ya. Tapi dalam perkara usul beliau tidak ada basa-basi. Begitu juga dengan ya Islam, ya, seharusnya kaum muslimin itu tidak dengan alih-alih dakwah, ya, dengan apa namanya? Berlindung di balik kata dakwah ini dan itu, ya, membawakan dalil ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah dan seterusnya. Tapi melupakan dari al-wa'id, ancaman-ancaman, ya, terhadap konsekuensi dari perbuatan-perbuatan terutama dalam masalah kekufuran, ya, sehingganya terpisahkan antara iman dan kufur, ya, seperti itu. Nasallahu alaihi. Suma, ya, ini yang terakhir insyaallah taala, yaitu pada bab yang selanjutnya, ya. Babun nahi anil jidali fil Quran, ya. Larangan, dalil-dalil larangan dari memperdebatkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ini perhatian, ya, ini terutama ini masalah penting juga dari memperdebatkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, sehingganya muncul nanti keraguan-raguan, ya. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Hambali, hadatsana Ahmad bin Hambal, ya, diriwayatkan dari guru beliau Imam Ahmad ibn Hambal, hadatsana Yazid, yakni Yazid ibn Harun, yakni Ibnu Harun, akhbarana Muhammad bin Amr, ya, an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis hasan, ya, sahih insyaallah taala, ya. An Nabi sallallahu Nabi sallallahu mengatakan al-mirau fil Quran kufrun. Memperdebatkan Al-Qur'an adalah kekafiran, ya, nasallallahu alaihi. Sehingganya tidak boleh memperdebatkan Al-Qur'an, ya, memperdebatkan Al-Qur'an, memperdebatkan materi-materi akidah, ya, di dalam Al-Qur'an, atau mempertentangkan, ya, memberikan syubhat, ya, mempertentangkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan satu sama lainnya, ya, sehingga menimbulkan apa namanya kerancuan, ya, dan apa namanya mendahulukan kepada ayat-ayat mutasyabihat,
ya, dan seterusnya. Ya, sebagaimana dikatakan Al-Khattabi, ya, ikhtalafa an-nasu fi ta'wilihi faqala ba'duhum ma'na al-mira' huna, dan makna al-mira' di sini adalah asyak, keraguan, ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud, ya, fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbik walakin aktsarun nasi la yu'minun, ya. Maka enggak perlu kalian ragu, ya. Janganlah kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an kalamullah, ya, sehingga kalian ragu, ya. Lalu memperdebatkan Al-Qur'an ini huruf-hurufnya apa dan sebagainya, ya. Ini kekufuran, tidak boleh diragukan, ya. Innahul haq, sungguhnya ini adalah benar-benar min rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsaron nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu kafir, ya. Kebanyakan manusia itu kafir. Nasallallahu afiyah, ya. Ay fi syakin, yang maksudnya adalah keraguan-raguan di dalamnya, ya. Bal mira'u huwa al-jidal musyaqqaqu fih, yaitu mira' di sini adalah perdebatan, pertentangan, ya, pertentangan dan yang menimbulkan keraguan-raguan di dalamnya, dalam Al-Qur'an, ya. Nasallallahu afiyah. Kemudian waqala ba'duhum, ya, innama ja'a fil jidal bil Qur'an fil ayyi allati fiha dzakarul qadar wal wa'ida ma kana fi ma'na huma ala madhhabi ahli al-kalam wal jidal, ya. Dikatakan oleh para ulama sebagiannya bahwasanya apa yang datang dari memperdebatkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam suatu permasalahan, ya, misalnya dalam pertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ya, memperdebatkan materi-materi akidah yang sudah jelas, yang sudah muhkam untuk diperdebatkan, dipertentangkan, diselisihi, ya. Dan semisal di dalam permasalahan-permasalahan, yaitu permasalahan-permasalahan takdir, ya, dan ancaman-ancaman, ya, dan segala hal yang berkaitan dengan keduanya, ya, ini merupakan datang dari madhabnya ahlul kalam dan orang-orang yang suka berdebat, ya, di kalangan Jahmiyah, ya, Al-Asy'ariyah, ya, dan semisalnya orang-orang kufur, kelompok-kelompok kafir, ya, yang gemar berdebat, dan juga di kalangan ahlul kalam, ya. Kemudian dikatakan Al-Baidawi, ya, al-muradu bil mira'i fit tadaru'u wa huwa an yarau ma takdzib al-Qur'an bil Qur'an, ya, liyadfa'u ba'dahu ba'd, ya, dan seterusnya, ya. Sehingganya yang dimaksud dengan di sini adalah mentakwil, ya, mendustakan atau apa namanya, mempertentangkan ayat satu dengan ayat lainnya, ya, untuk menjadikan keraguan untuk sebagian lainnya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fa in tazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Apabila kalian berselisih dan seterusnya, kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya, ya, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, ya, kama ja'at bih, sebagaimana yang datang dengan semestinya, terutama dalam permasalahan-permasalahan takdir, ya, sebagaimana nasihat para ulama, ya, untuk mengembalikannya kepada para salaf, ya, masalah akidah, materi-materi akidah, ya, tentang Allah di mana, ya, Allah memiliki sifat-sifat ini, ya, permasalahan-permasalahan takdir, ancaman, itu semuanya dikembalikan kepada pemahaman para salaful ummah, ya, bukan kepada kalam-kalam mutaakhirin, ya, kalam-kalam person-person dari kalangan mutaakhirin, iya, ya. Ini hadis sahih. Sehingga memperdebatkan, meragukan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, itu adalah kekafiran, ya. Taib, ya. Semoga yang kita bacakan, hadis-hadis yang telah kita bacakan insyaallah taala bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Naqif ila huna, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.